Rem mobil terdiri dari beberapa komponen ya. Kita harus mendahulukan keselamatan dalam berkendara. Ada beberapa tips untuk merawat rem mobil teman-teman. Lalu apa yang harus diperhatikan ketika teman-teman akan melakukan pengereman? Misalnya tiba-tiba jelup, jangan kayak gitu ya teman-teman. Saya begini, pelan-pelan ya sih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya YouTuber pemula yang memiliki channel yang mirip-mirip dengan Uda Nazar. Nah, hari ini Uda Nazar akan sedikit berbagi kepada teman-teman mengenai merawat rem dan cara pengereman yang betul pada mobil teman-teman. Sebagaimana kita ketahui, rem mobil adalah sistem yang digunakan untuk memperlambat atau menghentikan pergerakan mobil. Nah, sistem rem mobil terdiri dari beberapa komponen ya, termasuk pedal rem, cakram rem, ataupun tromol rem. Nah, ini kelipet udah ngomongnya. Kaliper, terus ada silinder rem, serta kabel atau selang rem atau hose. Nah, ketika teman-teman menekan pedal rem, tekanan hidrolik atau mekanik dipindahkan ke kaliper atau silinder rem, yang kemudian menekan cakram atau tromol rem sehingga mobil dapat berhenti atau memperlambat ya. Nah, bagi teman-teman itu penting ya untuk secara rutin memeriksa sistem rem dan mengganti komponen yang aus atau rusak untuk menjaga keamanan saat mengemudi. Oleh karena itu, merawat rem mobil sangat penting agar dapat berfungsi dengan baik dan aman saat dikendarai. Sebagaimana selalu udah katakan, kita harus mendahulukan keselamatan dalam berkendara. Nah, berikut ada beberapa tips untuk merawat rem mobil teman-teman. Yang pertama adalah periksa dan ganti kampas rem secara teratur. Nah, kampas rem adalah bagian yang paling sering aus pada sistem rem sehingga perlu diperiksa secara teratur. Jika kampas rem sudah tipis atau aus, itu segera ganti dengan yang baru. Jangan menunggu, jangan menunda-nunda gitu kan ya. Yang kedua adalah cek level dari cairan rem secara teratur. Nah, cairan rem yang berfungsi untuk mentransfer tekanan dari pedal rem ke sistem rem. Nah, pastikan level cairan remnya itu selalu mencukupi dan ganti jika sudah kotor atau kualitasnya sudah menurun. Seperti yang pernah udah jelaskan di video-video sebelumnya ya, nanti udah kasih link di bawah. Nah, yang ketiga adalah jangan membiarkan rem terlalu panas. Terlalu sering menggunakan rem dalam kondisi yang berat atau terus-menerus dapat menyebabkan rem menjadi terlalu panas dan aus lebih cepat. Cobalah untuk mengurangi penggunaan rem saat berkendara jika tidak dibutuhkan atau jika tidak dibutuhkan gitu. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda kerusakan pada sistem rem. Jika terdapat suara aneh atau gejala lainnya seperti getaran saat teman-teman menekan pedal rem itu, segera periksa sistem rem pada bengkel terdekat. Jangan ditunda-tunda. Sekali lagi udah katakannya, kalau ada apa-apa dengan rem itu cepat diperiksa. Yang kelima adalah periksa dan ganti cakram rem secara teratur. Nah, cakram rem yang aus atau tidak rata ini dapat mempengaruhi kinerja rem. Jika cakram rem sudah tipis atau rusak, segera ganti dengan yang baru. Yang keenam adalah gunakan rem dengan benar. Jangan menginjak pedal rem secara tiba-tiba atau terlalu keras karena dapat merusak sistem dari rem tersebut. Cobalah untuk menginjak pedal rem secara perlahan dan bertahap, seperti dengan perasaan gitu. Bercanda ya. Jadi merawat rem mobil ini tidak hanya membuat kendaraan teman-teman itu lebih aman ya, tetapi juga dapat memperpanjang umur pakai dari sistem rem tersebut. Jangan lupa untuk memeriksa dan merawat sistem rem secara teratur dan segera perbaiki jika terdapat masalah pada sistem rem. Jangan ditunda-tunda. Sekali lagi udah bilang ini, kalau rem itu cepat aja diperiksa gitu. Nah, selain tips yang sudah sebutkan tadi, itu ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam merawat rem mobil teman-teman ya. Yang pertama itu hindari rem mendadak ya. Rem mendadak ini dapat memicu keausan yang lebih cepat pada sistem rem. Nah, cobalah untuk menghindari rem mendadak dan lakukan pengendalian kendaraan secara perlahan dan teratur, kecuali memang benar-benar mendadak ya apa boleh buat gitu kan. Nah, yang kedua itu perhatikan kualitas rem yang digunakan. Gunakan rem berkualitas yang sesuai dengan jenis mobil teman-teman seperti yang udah katakan di video-video sebelumnya itu. Hindari menggunakan rem yang palsu ya atau murahan ya, karena dapat mempengaruhi kinerja sistem rem seperti yang sudah jelaskan pada video sebelumnya. Bagi yang belum nonton nih, nanti silakan lihat nih linknya pada kolom komentar atau pada akhir video ini ya, agar teman-teman lebih paham lagi dengan rem yang murah dan murahan itu. Yang ketiga, pastikan sistem rem itu seimbang. Sistem rem yang tidak seimbang dapat menyebabkan mobil melintir atau kurang responsif saat dioperasikan. Nah, pastikan sistem rem ini seimbang dan periksa secara teratur. Kalau nggak ngerti caranya, bisa ke bengkel-bengkel yang sudah teman-teman percayai.
Yang keempat, lakukan servis rem secara berkala. Nah, servis rem secara berkala ini sangat penting ya. Untuk apa? Untuk memastikan sistem rem ini bekerja dengan baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah-masalah pada sistem rem saat teman-teman menggunakan kendaraan. Merawat sistem rem mobil ini adalah tugas yang penting dan tidak boleh diabaikan. Dengan merawat sistem rem dengan baik, itu mobil akan lebih aman dan dapat digunakan lebih baik. Jadi jangan ragu ya untuk teman-teman nih membawa mobil ke bengkel terdekat jika teman-teman mengalami masalah pada sistem remnya atau memerlukan servis rem secara berkala. Lalu apa yang harus diperhatikan ketika teman-teman akan melakukan pengereman ya? Jadi pengereman ini sebenarnya ada tekniknya, udah akan sedikit menjelaskan secara singkat aja ya. Nah, terkait dengan cara ngerem mobil yang betul itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar teman-teman dapat mengendalikan mobil dengan aman dan efektif. Nah, ini teorinya, nanti kalau prakteknya itu ya kadang belum tentu sama gitu ya. Yang pertama, Anda sebelum menekan pedal rem itu pastikan bahwa kaki teman-teman sudah tidak menekan pedal gas ya. Hal ini penting karena menekan pedal gas itu sambil menekan pedal rem dapat menyebabkan mobil menjadi tidak stabil dan sulit dikendalikan. Yang kedua, ketika teman-teman memulai menekan pedal rem, pastikan menekannya secara perlahan dan bertahap. Jangan menekan pedal rem itu dengan terlalu keras atau mendadak karena ini dapat menyebabkan roda terkunci dan mobil menjadi sulit dikendalikan. Misalnya tiba-tiba celup. Nah, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Slow aja gitu, kecuali memang sangat dibutuhkan ketika rem mendadak. Nah, yang ketiga, jika mobil teman-teman menggunakan rem cakram, itu pastikan tidak menekan pedal rem dengan terlalu keras atau membiarkan pedal rem tersentuh terus-menerus karena hal ini dapat membuat rem cepat aus. Yang keempat, jika mobil teman-teman menggunakan rem tromol, itu pastikan tidak menekan pedal rem secara terlalu lembut atau terlalu keras karena hal ini dapat membuat roda terkunci atau membuat rem aus dengan cepat. Jadi biasa-biasa saja ngeremnya gitu ya teman-teman ya. Yang kelima, jika teman-teman ingin menghentikan mobil sepenuhnya, tekan pedal rem dengan kuat namun tetap bertahap hingga mobil berhenti dengan sempurna. Misalnya begini nih, pelan-pelan ya sih, nah gitu ya. Jadi pastikan mobil berhenti dengan stabil dan tidak tergesa-gesa. Yang keenam adalah jangan menekan pedal kopling secara bersamaan dengan pedal rem kecuali dalam kondisi tertentu seperti saat memulai dari posisi berhenti di jalan yang mendaki atau di perbukitan. Nah, menekan pedal kopling dan pedal rem bersamaan saat mobil bekerja dapat menyebabkan keausan pada komponen transmisi mobil teman-teman. Yang ketujuh, selalu perhatikan kondisi jalan dan lalu lintas di sekitar teman-teman dan berikan jarak yang cukup dengan mobil di depan teman-teman untuk menghindari kecelakaan. Jaga kecepatan mobil agar sesuai dengan kondisi jalan dan lalu lintas di sekitar teman-teman. Sekian informasi singkat dari Uda Nazar hari ini mengenai merawat rem dan cara pengereman pada mobil. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video Uda selanjutnya. Nantikan info dan tips sepanjang zaman selanjutnya bersama Uda Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.